Ngulang. Ya, misal gue Kang Kade kan, pastinya ya, yang pernah akan jalani dengan Pak Bupati terkait Bali, itu akan kita teruskan. Nggak takut? Nggak akan takut. Tapi ada evaluasi sedikit dari saya, Pak Gubernur, untuk melakukan itu saya harus minimal kayak kemarin waktu saya di demo di rumah saya, Bang datang, kata saya ya udah, saya tanya sama saya. Penataan Kota Bekasi tidak boleh berhenti. Meski roda pemerintahan sedang diuji, Kang Deddy Mulyadi menegaskan satu hal penting. Pelayanan publik dan penataan kota harus tetap berjalan. Salah satu fokus utama yang kembali ditegaskan KDM adalah pembongkaran bangunan liar, khususnya yang berdiri di bantaran sungai dan saluran air. Menurutnya, tanpa penertiban, Bekasi akan terus dihantui masalah klasik seperti banjir dan lingkungan yang semrawut. Kang Deddy Mulyadi meminta Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, untuk melanjutkan program penataan kota yang telah dirintis oleh Bupati sebelumnya. KDM menilai bangunan liar di bantaran sungai bukan sekedar masalah estetika, tapi persoalan serius yang berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan warga. Menurutnya, jika bantaran sungai dibiarkan dipenuhi bangunan liar, maka aliran air akan terganggu, sedimentasi meningkat, dan risiko banjir semakin besar. Karena itu, penertiban bukan soal keras atau tidak keras, tetapi soal tanggung jawab pemerintah. Salah satu titik yang menjadi perhatian utama adalah bantaran Kalimalang. KDM menilai kawasan ini harus dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai jalur air, bukan permukiman atau tempat usaha ilegal. Ia menegaskan, penataan kota tidak boleh setengah-setengah. Jika ingin Bekasi tertata rapi, maka aturan harus ditegakkan, meskipun kebijakan tersebut tidak selalu populer. Namun, KDM juga mengingatkan, proses penertiban harus tetap dilakukan secara manusiawi, dengan pendekatan yang jelas dan sesuai aturan. Menanggapi arahan Kang Deddy Mulyadi, Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan sikap tegas. Ia mengiyakan perintah KDM dan menegaskan siap melanjutkan program pembongkaran bangunan liar. Asep Surya menegaskan, pemerintah daerah akan tetap melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang pinggir Kalimalang, sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Menurutnya, kebijakan ini diambil bukan untuk menyengsarakan warga, melainkan demi kepentingan jangka panjang Kota Bekasi, agar lebih tertata, aman, dan layak huni. Langkah Kang Deddy Mulyadi ini menjadi sinyal kuat bahwa penataan Kota Bekasi tidak boleh berhenti karena masalah politik atau pergantian pejabat. Pemerintah diminta tetap hadir, tegas namun adil. Penertiban bangunan liar di bantaran sungai diharapkan menjadi awal dari Bekasi yang lebih tertib, bebas banjir, dan nyaman bagi seluruh warganya. Apakah langkah tegas ini akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat atau justru memicu polemik baru? Kita tunggu bersama kelanjutannya. Ya, yang memang miskin ekstrim itu beberapa kita temukan, Pak. Kita selalu berkolaborasi dengan dinas sosial, Pak. Nah, permintaan. Jadi memang ada anggaran yang memang di situ dari dinas sosial itu dikontrakan paling 3 bulan. 3 bulan. Gini aja, nanti kita solusi jangka pendek identifikasi aja bagi warga yang miskin ekstrim. Nanti kita bantu juga oleh Pemprov. Kan selain di Bekasi juga sebagian oleh Pemprov kan ditangani juga. Yang miskin ekstrim dikasih aja tempat kontrakan. Nanti kita carikan solusinya. Karena 2026 menurut saya sih lebih luas anggaran provinsi juga, Pak. Dan kan kalau saya selalu punya keyakinan setiap gerakan pasti ada rezekinya. Itu karena gini, Pak. Kalau kemudian penanganan kita wacana yang dibuat nggak akan jadi. Jadi ya ngontrak dulu aja sambil nanti kita rumuskan rumah untuk mereka. Karena yang di Bangli ini juga banyak orang kaya. Betul, Pak. Iya, Pak. Betul. Rata-rata malah dikontrakin. Rukonya bisa 10, Pak. Jadi kontrakan. Kita yang kita bantu yang miskin banget. Betul. Ya. Yang kaya-kaya yang kontrakannya 10 di Bangli, dia harusnya bayar. Iya. Itu mah udah remaja isi gitu. Tapi Pak Bupati ini Pak PLT-nya siap ya?
Iya, Pak. Tidak akan cari popularity. Enggak. Wah, kan harus sayang sama Iya, Bekasi. iya. Langganan banjir, langganan Iya. kumuh, pasarnya penuh sampah, jalannya jelek. Iya. Oh, nggak boleh, harus berubah. Kabupaten kaya raya. Iya. Izin Pak, Ya. Silva 189. Silva Iya, siap. 189 miliar. Perkiraan ya. Ya menurun dibanding kebiasaan Silva di Bekasi. Dulu Bekasi sebenarnya 1 triliun. Tapi Enggak, izin Pak. Saya potong Pak, izin Pak. Nah, Itu memang itu yang sebelum ini, sebelum dibahas nanti awal masuk itu. Tapi kemarin BPKD Silva ini tetap ratusan Pak. 400 miliar. Iya Pak. Ini proyeksi di 2026 itu 400 ya. Dari 7,2 triliun. dari Sekarang dia mengatasnamakan Oknum Pol PP. Kalau tidak dikasih dia minta jatah untuk ngamar Ya, sama pelayan, ada pelayannya. ada mereka siap Berpelayan di kita bulan. Satu bulan 100.000 cewek. Oknum PP sama nggak Satpol boleh PP. nggak boleh ketemu di sana Sama semua Satpol PP. Dia selalu mengatasnamakan Satpol PP tuh. Bukti-bukti ada semua nanti kalau mau. Akan semua mau. Benar nggak dia pada pengusaha? Kenapa pemerintah tidak berani untuk pengusaha di sana? Nah itu dia. Kenapa harus yang ini duluan? Lahan PJT. Nah, hanya yang PJT. Karena banyak PT berdiri. Pokoknya Bapak Aing kudu turun. Wah, ada buktinya semua, datanya ada. Kalau mau, buktinya tahu. Ada buktinya semua. Kita ngedukung untuk program pemerintah kabupaten. Hidup KDM, Bapak Aing turunnya. Surat tangling, ngedukung kita. Kita tidak menolak, sama sekali kita tidak menolak. Kami datang ke kantor Satpol PP pada hari Jumat menemui Kabit. Dari Kabit bilang bertahap. Oknum ada semua, A1 semua. Itu A1 semua, oknum Satpol PP, anak kesayangannya kasat Satpol PP. Kalau boleh tahu berinisial siapa itu Pak? Ipai, Oh, Pak Ipai ya. Nggak pakai inisial langsung. ini langsung A1. Haji Pai. Itu anak kesayangannya kasat. Silakan tanyakan ke kasat. Dia selalu mengatasnamakan Satpol PP. Bahkan ke orang lain mengaku sebagai satgas. Kabit Pol PP ada keluarganya yang meninggal. Ipai minta sumbangan ke setiap warung untuk Kabit Pol PP. Dan bahkan itu per pelayan Udah, diminta viralin uang bang. bulanan. Tanya ke kasatnya, itu anak kesayangannya. Jadi Ipai ya. Ini udah ada. Ada fotonya semua lengkap, orangnya. Ada yang dia minta jatah. Lu bayar jatah gua mana? Saya gak dapat duit. Ya udah, lu ngamar sama gua gratis.